Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya di channel Sumende, channel yang membahas segala hal yang menarik yang terjadi di sekitar kita. Beberapa waktu yang lalu, kita sempat membaca berita mengenai adanya investor yang komplain atau mengeluh karena harga token yang mereka beli tiba-tiba saja turun sehingga nilai investasi yang mereka lakukan menjadi tergerus. Penurunan nilai investasi mereka itu karena token yang mereka beli ternyata belum mendapatkan izin dari Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Berjangka. Yang menjadi perhatian saya di sini adalah keluhan atau komplain dari investor tersebut. Komplain atau keluhannya diantaranya adalah kembalikan dong uang saya, atau kenapa ya uang saya dari 10 juta tinggal 5 juta. Nah, dari keluhan atau komplain tersebut dapat dilihat bahwa para investor tersebut belum mengetahui resiko-resiko yang terjadi ketika kita membeli kripto atau token. Padahal transaksi di kripto atau di token adalah transaksi yang sangat beresiko, super beresiko, mempunyai risiko yang sangat tinggi. Mirip sekali ketika kita bertransaksi di dunia saham, sangat beresiko. Nah, seharusnya founder dari kripto tersebut memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko yang terjadi apabila kita bertransaksi di dunia kripto atau token, sehingga ketika risiko tersebut terjadi, masyarakat sudah memahami dan menyadari bahwa ya transaksi saya memang berisiko. Nah, hal inilah yang akan kita bahas di episode kali ini sehingga kita bisa lebih berhati-hati sebelum memutuskan untuk membeli kripto atau token. Oke, ayo kita bahas bareng-bareng. Jadi yang pertama, cryptocurrency ini adalah mata uang digital yang beredar dalam jaringan kriptografi. Jaringan kriptografi ini yang membuat cryptocurrency tidak mungkin digandakan atau dipalsukan. Jadi ini keunggulan dari cryptocurrency, tidak mungkin digandakan atau dipalsukan. Yang kedua, untuk mencatat data transaksi yang terjadi, itu biasanya uang kripto menggunakan teknologi blockchain. Jadi apa yang sudah tercatat di blockchain tadi itu tidak mungkin dirubah, tidak mungkin dihapus, atau tidak mungkin dipalsukan. Yang ketiga, cryptocurrency ini biasanya tidak dikeluarkan oleh suatu otoritas pemerintah tertentu, sehingga kebal dari campur tangan dan intervensi pemerintah, tapi sangat gampang terpengaruh oleh kondisi dunia yang terjadi pada saat ini. Jadi misalnya ada perang, ada wabah penyakit, itu bisa menyebabkan tiba-tiba saja harga kripto ini anjlok seanjlok-anjloknya. Jadi bisa dibilang bahwa harganya itu benar-benar 100% dipengaruhi oleh harga pasar, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Nah, hal ini yang menjadikan transaksi ini sangat berisiko. Yang keempat, sampai saat ini ada banyak sekali jenis kripto dan token atau token. Lantas, ketika kita mau membeli token atau kripto, token mana yang akan kita beli dan alasannya apa? Nah, ini pertanyaan yang penting. Kita harus mempunyai alasan ketika kita membeli token atau kripto. Jadi gini, pada dasarnya uang kripto itu tidak ada harganya, nol. Ya, dia memang punya kelebihan, tidak bisa digandakan atau tidak bisa dipalsukan, tapi bisa dibilang tidak ada nilainya, nol. Dia ada nilainya atau ada harganya karena bisa digunakan untuk melakukan sesuatu, bisa digunakan untuk bertransaksi. Jadi teman-teman harus melihat dulu apakah token atau kripto ini bisa digunakan sebagai transaksi. Sebagai contohnya, Bitcoin pada tahun 2021 harga Bitcoin satu kepingnya itu hampir mencapai 1 miliar. Hal ini karena pada waktu itu Bitcoin bisa untuk membeli Tesla. Tapi kemudian beberapa waktu kemudian Elon Musk memutuskan Bitcoin tidak bisa lagi digunakan untuk membeli Tesla. Akhirnya harganya pun turun kembali lagi ke sekitar 500 jutaan. Contoh yang kedua, Ethereum.
harganya cenderung stabil bahkan naik karena Ethereum bisa dipergunakan untuk jual beli di NFT. Kemudian yang ketiga, CryptoSend. Harganya juga cenderung stabil, bahkan kemarin sempat naik dari sekitar 30 ribuan naik menjadi sekitar 110 ribu rupiah. Nah, hal ini karena Send ini mempunyai project Metaverse Sandbox. Untuk bisa bermain di Metaverse Sandbox ini harus menggunakan CryptoSend, sehingga orang-orang membeli CryptoSend untuk bermain di Sandbox yang mengakibatkan CryptoSend harganya menjadi naik. Nah, itu ya. Yang keempat contohnya adalah mata uang Mana. Nah, mata uang Mana ini seperti Send juga, dia mempunyai project Metaverse Decentraland. Untuk bermain di Decentraland harus menggunakan mata uang Mana, sehingga mata uang kripto Mana ini harganya pun naik. Ini mirip-mirip dengan Send. Nah, dari situ bisa dilihat bahwa kripto ini ada harganya karena bisa digunakan untuk bertransaksi. Kalau nggak bisa dipergunakan untuk transaksi, ya bisa dibilang tidak ada harganya. Ini tidak jauh berbeda ketika kita membeli koin di time zone yang akan kita gunakan untuk main di sana. Kita mau membeli karena bisa digunakan untuk bermain di time zone, tapi ketika kita membeli koin tapi nggak bisa dipergunakan untuk main di time zone, ya untuk apa? Mending kita nggak usah membelinya. Analoginya kurang lebih seperti itu. Jadi sekali lagi, kripto ini menjadi berharga karena bisa digunakan untuk melakukan sesuatu. Ketika tidak bisa digunakan untuk melakukan sesuatu, ya bisa dibilang tidak ada harganya. Tapi kenapa ada ya harga kripto yang tinggi padahal dia tidak mempunyai proyek sesuatu? Nah, hati-hati dengan kripto yang seperti ini karena biasanya dia dipom-pom oleh sebuah investor besar. Ada harga kripto murah walaupun nggak punya proyek, dibelilah misalnya 1 triliun, masukin uang ke situ, maka otomatis harganya pelan-pelan akan menjadi naik. Ketika harga naik, otomatis orang-orang akan ikut membeli, harganya pun akan semakin naik. Dan ketika suatu saat investor tersebut sudah untung 100% misalnya, uangnya uangnya telah menjadi 2 triliun, maka dia juallah kripto dia tadi. Otomatis harganya pun akan kembali turun dan bahkan bisa kembali ke harga semula. Kebayangkan investornya mendapatkan untung 1 triliun atau 100%, kita yang membeli di harga tinggi tiba-tiba saja harganya turun anjlok kembali ke harga semula, habislah uang kita. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan sebelum kita membeli kripto atau token? Menurut pendapat saya pribadi, pendapat setiap orang beda-beda ya, tapi ini menurut pendapat saya, yang pertama adalah melakukan analisa standar seperti ketika kita mau membeli saham. Jadi melakukan analisa fundamental dan teknikal terhadap aset kripto yang mau kita beli. Yang kedua, pelajari manajemen risiko ketika kita membeli kripto ini. Ya, seperti manajemen risiko di transaksi saham, ada cut loss, stop loss, hedging, dan lain sebagainya. Kemudian ada banyak kripto, lakukan analisa dulu, browsing apakah kripto ini mempunyai project atau tidak. Ketika dia mempunyai project, layaklah untuk dibeli. Tapi ketika dia tidak mempunyai project, walaupun harganya naik, mendingan cuekin aja, nggak usah dibeli. Yang keempat, jangan gampang tergiur oleh hadiah yang diberikan oleh founder dari kripto atau token tersebut, karena hadiah itu tidak menggambarkan apa-apa. Untuk melakukan sesuatu, untuk membeli kripto, itu teman-teman tetap harus melakukan analisa fundamental dan melihat proyeknya. Jangan melihat hadiahnya, itu sangat berbahaya. Itu awal dari kita untuk menderita kerugian kalau hanya melihat hadiahnya. Kemudian yang kelima, ini yang paling penting. Uang yang digunakan untuk membeli kripto itu harus uang yang diparkir, uang sisa, uang yang tidak akan digunakan. Jangan sekali-kali menggunakan uang yang kita pakai sehari-hari, apalagi menggunakan uang dari hutang. Jangan pernah membeli kripto atau token menggunakan uang dari hutang. Karena apa? Karena kalau kita loss, kita kalah 2 kali. Pertama, uang kita habis. Yang kedua, kita harus membayar hutang.
Jadi jangan pernah sekali-kali membeli kripto token menggunakan uang hasil dari hutang atau menggunakan uang yang dipakai sehari-hari. Intinya harus menggunakan uang yang diparkir atau uang yang tidak terpakai, sehingga ketika kita mengalami loss, kerugian, ya tidak berpengaruh besar terhadap kehidupan kita. Anggap saja apes dan ya bisa dicoba lagi. Oke, untuk pembahasan masalah kripto atau token ini cukup sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Selamat sore.